Jadi kita ngobrol ke Kak Sarote 2011 ke Lembata. Oke Kakak, boleh cerita sedikit aja. Artinya kenapa sih sampai memilih pindah ke Lembata? Itu yang memotivasi apa Kak? Pertama ke Lembata awalnya itu mau buka salon kecantikan dulu di Lembata. Ya. Nah, setibanya saya di Lembata, saya tidak hanya urus salon, tiba tanggal 13 Maret 2011 di Lembata, saya langsung tanya teman-teman tetangga, ada tidak komisi penanggulangan AIDS daerah. Mereka bingung apa tuh KPAD sih. Nah, sehingga dengan pemikiran saya, oh berarti KPA-nya belum ada atau ada tapi tidak berjalan. Saya ketemu dengan ada satu dokter yang sudah pindah di dinas kesehatan dan saya diskusi, ada KPA tidak? Dia bilang, aduh KPA-nya tidak jalan lagi gitu. Nah, sehingga dari tanggal 14 itu saya mendapat poin bahwa KPAD-nya tidak aktif lagi. Saya coba cari jalan, yaitu di mana saya harus ketemu siapa, saya awam di sana. Saya pergi ke warung dengan diantar ojek, pergi di warung makan tuh ketemu salah satu teman yang dulu sering demo. Dia penulis juga gitu. Oh, itu sudah langsung nyambung. Saya butuh jurnalis, kan jurnalis itu sahabat gitu. Akhirnya saya diskusi, dia bilang mau tidak hari ini dia jemput kita buat agenda begitu. Saya dengan senang hati. Saya bilang bisa tidak kakak tulis KPAD harus diaktifkan. Nah waktu itu 2011 setiba saya sana pas ada kampanye pemilihan bupati. Bupati itu almarhum Pak Yance Sunur bersama Pak Victor Madawatun. Nah setelah itu saya bilang kita tunggu di saat pelantikan. Yang dilantik menjadi wakil bupati saat itu dilantik dia langsung menjadi ex officio dari KPAD itu. Nah itu yang saya todong, yang memfasilitasi saya itu Pak Paul Dolu. Nah, dia fasilitasi saya dengan sekretaris PDIP di Lembata itu di PC-nya itu Pak Ferdi Goda yang mantan ketua DPR Kabupaten Lembata. Terus saya tanya KPA-nya bagaimana? Aduh ada kita tidak tahu KPA itu untuk apa segala macam gitu. Sehingga saya jelasin Bapak bisa tidak nanti hari tanggal 1 Desember 2012 kita buat hari AIDS dunia karena beliau punya sekolah SMK juga. Saya hanya perlu anak-anak dari sekolahnya Bapak bantu saya bagi pita. Dia tanya anggarannya, sudah anggarannya itu saya tanya. Kalau kita tanya anggaran maka kegiatan tidak jalan. Kita berjalan dulu baru berpikir gitu. Nah singkatnya dari situ akhirnya membuat saya lebih ingin tahu Lembata itu seperti apa begitu. Pas tanggal 17 masih ingat 17 April pas hari Paskah. Nah di Larantuka ada prosesi Semana Santa. Saya ingin tahu juga Semana Santa seperti apa. Ternyata di saat saya pergi ikut Semana Santa itu prosesi di atas kapal itu banyak remaja. Nah itu yang membuat saya akhirnya lebih aktif lagi. Ternyata saya amati mereka bukan tujuan ikut religi, tidak semua sih dari remaja, tapi ada sebagian tuh dia memanfaatkan momen Semana Santa prosesi itu untuk bisa diizinkan orang tuanya ikut ke sana supaya bisa ketemu cowoknya. Belum kenal siapa-siapa, tapi saya harus lebih giat lagi untuk melakukan pemetaan. Saya ajak tetangga yang kebetulan istrinya jaga ponakannya saya. Kita dengan Pak Paul dulu ini, kakak Paul, kita pesiar ke PAP. Ajak mereka ke sana dan ternyata kita tiba di PAP itu ada satu PAP yang dimana mempekerjakan anak yang di bawah umur. Saya lihat kok face anak mukanya itu masih anak-anak begitu tapi sudah bekerja. Nah, saya coba dekati maminya, saya punya salon. Nah itu modus juga sebenarnya. Saya punya salon, kalau mau gunting datang ke saya perawatan supaya saya bisa gali informasi lewat maminya. Kami minum rokok, terus ada orang yang disuruh kan mereka waktu ke sana rambut panjang belum gemuk seperti ini, dikira saya ini juga bagian dari pekerja di situ, ladies. Nah, dia sebut dia orang ini punya jabatan ini sudah sebenarnya saya tidak cari jabatan, saya cari itu kesenangan seperti itu. Nah, jadi semua yang mengira di situ bahwa saya juga racun. Terus saya bilang saya orang Rote. Nah di sana itu awalnya identik ketika namanya orang Rote atau sabu itu seperti hal baru untuk mereka, dimana mereka orang Rote sabu itu cantik gitu. Nah, seperti jadi ingin tiduri saya tuh tinggi sekali. Nah di situ saya dapat outputnya.
ketika saya deketin dia, mulai mami ini cerita ini umurnya belum sampai 24, tapi di KTP-nya itu 28. Saya tanya mami, dia sekolah tidak? Dia kemungkinan besar putus SMP. Akhirnya saya sudah, nanti mami bawa dia ke saya kasih salon gratis. Mereka tidak tahu bahwa saya cari data, informasi gitu. Nah, setelah anak ini datang, saya cerita, dibilang dia kalau dia hitung berarti dia masih 17 tahun. Oh, ini di bawah umur. Nah, akhirnya saya datang dengan belum punya sepeda motor, jalan kaki ketemu Pak mantan wakil bupati, karena sudah dilantik 1 tahun. Bapak dilantik jadi wakil bupati, saat itu pun Bapak menjadi ex officio. Mohon KPAD-nya diaktifkan kembali. Beliau tanya saya, tolong jelaskan KPAD itu apa. Jadi beliau sampaikan itu Pak Victor Madawatun, pejabat yang dimana saya transpuan, yang dimana orang melihat transpuan yang kategorinya waria itu sudah lu ini siapa begitu. Tetapi beliau dengan senang hati menerima saya tanpa isi buku tamu di Rujab 2. Saya pergi ke sana sudah jam 9 malam. Nah, beliau sudah pakai dekar lutut untuk mau bermain tenis lantai. Dia buka. Ya sudah, kalau begitu Ade tolong jelaskan di Bapak mekanisme dari KPA itu apa dan apa manfaatnya. Saya jelaskan Bapak. Kita lembaga data saya bawa dari KPA provinsi, itu data terakhir tahun 2005, kasus hanya 27, itu meninggal 2. Sisa 25. Tetapi mereka kita tidak bisa ambil data. Karena mereka tesnya di Kupang, ada yang di Momere. Sehingga kalau ada KPAD, maka kita bisa buat pemetaan. Satu PAP pekerjakan anak di bawah umur. Sudah ada, catat nama PAP-nya. Telepon ke Pak Kapolres, ini tidak baik. Tidak baik. Mohon untuk bantu pemerintah tutup. Dan dari 2011 2 PAP ditutup, Mak. Oke. PAP itu mempekerjakan anak-anak iya, di bawah umur. Iya, ada satu anak yang dari PAP itu entah pemiliknya tahu juga tidak, tapi karena dia sudah dibawa dari mami dari sana sehingga masuk ke sana. Tapi waktu di 2 PAP ini kakak udah sempat memetakan nggak sebelum ditutup? Iya, saya buat pemetaan dulu baru ditutup. Apa yang kakak temukan? Nah, yang dia dua-duanya ada anak di bawah umur. Oke. Anak di bawah umur. Sejauh itu baru anak di bawah umur. Tentang masalah HIV/AIDS-nya belum ada ya? HIV-nya itu saya ketemu yang sudah positif. Satu PAP itu sudah ada yang positif, yang dimana ternyata dia juga pernah ikut pelatihan pendidik sebaya di Yayasan Tanpa Batas di YTB. Dari ketemu Pak Wakil Bupati jam 9 malam, beliau sampaikan saya, adik saya kasih saya waktu 4 hari, kasih beliau waktu 4 hari. Saya waktu itu belum KTP asli Lembata, masih belum domisili juga. Cuma peduli karena dari dua lokasi ini saya temukan kalau ini pasti masih ada yang lebih banyak lagi. Setiap malam itu saya minum dengan teman-teman yang di sebelah rumah kakak itu, mereka pikirnya saya lonte jadi ingin pakai, kepingin orang pakai menggunakan jasa WPS tinggi di sini. Berarti pasti ada WPS-nya gitu. Nah, pembelinya banyak, berarti penjualan juga ada gitu. Pak Wakil Bupati mantan Pak Victor Madawatun menyampaikan di saya ada 4 hari. Pas hari keempat itu saya ditelepon seorang anggota Pol PP. Ini dengan mana ya? Iya benar. KPAD sudah resmikan. Dia menyampaikan begitu sebelum resmikan dalam konteks apa? Kita sudah buka kembali. Dan ini ruang terbuka untuk AD. Sehingga 2011 dan 2012 saya dianggap menjadi orang kontroversi untuk mengobrak-abrik birokrasi. Karena prinsip saya pakai emosi gitu. Supaya melihat responnya mereka. Kalau tidak pakai emosi, strategi, strategi begitu ya. Jadi saya mulai buat ciptakan isu. Sempat teman jurnalis itu media sosial NTT, tolong tulis Dinas Kesehatan berkumpulnya para dokter gila. Tapi bukan ID ya, para dokter gila, karena ada 2 sumber di situ. Sudah ditulis, heboh dicari siapa sih mana ini? Ternyata ini banci gitu. Nah, sehebatnya apa dia nih punya backingan di mana gitu, stigma. Cuma bagi saya sih, lu mau stigma bagaimana toh? Saya contoh sudah transplant, itu banci operasi kan gitu. Label itu tidak akan hilang. Jadi buat apa saya mau cemas yang kata banci itu sih? Saya ini bukan pilihan lahiriah dan saya sudah mengambil keputusan apapun itu saya tetap pertanggungjawabkan itu. Jadi saya ketika dibilang ternyata dia banci. Kalau waktu itu saya karena dengan stigma dan saya down,
tidak seperti ini. Ya. Nah, pasti KPA-nya sudah diaktifkan, tetapi prosesnya tidak sampai sekarang. Setelah KPAD yang sudah diaktifkan, saya ke Pak mantan wakil bupati lagi, Bapak, tolong kita tidak ada klinik VCT. Bagaimana kita mau mengetahui orang Lembata positif HIV? Ya. Kan kita harus ada klinik. Dia bilang, ada atur cari dia punya bagaimana klinik, kebutuhan, apa, ya? terus proses mekanismenya bagaimana untuk prosesnya itu. Akhirnya saya telepon lagi ke KPA provinsi, termasuk ada satu sahabat yang sekarang mantan anggota DPR, membidangi Komisi 1, itu Mamaan Wahan Antolin itu, dia yang menjadi ya ibu diskusi untuk saya, dia mensupport saya. Kalau saya selalu diskusi terkait hukum, kalau saya begini konsekuensinya bagaimana. Nah, itu di 2013 itu saya berjuang untuk CST dan itu sangat saya malah diusir oleh kakaknya saya karena apa? Saya tidak fokus ke salon. Tetangga-tetangga itu berpikir bahwa saya HIV yang datang mengeluarkan virus. Di belakang saya ini lubang bekas dilempar dengan pisau lipat, pisau udang. Nah, anak-anak waktu itu mereka berpikir bahwa saya bawa pita itu sudah ada virus HIV-nya. Kapan itu? Itu di 2013. Waktu kakak kampanye atau setelah kampanye hari AIDS itu tanggal 1 Desember ada satu insiden. Setelah itu saya pulang kembali ke kos, saya masih bawa pita. Saya ketemu ada berapa anak. Kompleks mereka itu terkenal dengan anak-anak yang nakal lah begitu. Jadi satu, mereka mau pakai bahasa daerah saya tidak mengerti. Mereka bilang ini orang penyakit itu, hanya bahasa seperti itu. Nah, saya mau tempel pita kan saya pakai double tip. Mereka bilang ini virus, mereka teriak. Nah, saya dikejar. Nah, kebetulan memang saya sudah kenal Pak Paul dulu itu, Kakak Paul itu. Jadi dia yang menyelamatkan saya. Dilempar pisau. Ya. Jadi cuma tidak sampai tancap, tapi memang masih bekas kulitnya saya kan waktu itu tipis, jadi dia langsung tercoret. Itu pun sebenarnya sudah dalam hati sudah saya istirahat lah, fokus ke salon. Tapi karena bukan ada sesuatu peduli terkait HIV, teman-teman yang orang yang positif HIV dan buat ini pasti nanti dikenal, pasti nanti mau jadi apa kan mudah sekali. Nah itu tidak ada dalam benak saya. Yang ada dalam benak saya bahwa bagaimana supaya fenomena gunung es ini di Lembata kita